Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sniper Cinci ya. Alhamdulillah, hari ini saya kedatangan lagi sebuah paketan dari Lumajang ya, pastinya sebuah unit ataupun sebuah produk dari 88 yang tidak asing lagi. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semua ya, teman-teman saya dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun, serta diberi kemudahan, kelancaran dalam mencari rezeki, dalam usahanya, dan dalam berkarya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur ya, kita buka satu persatu apa saja isinya. Nanti kita reviewkan, kita terangkan untuk secara langsung speknya ya, karena ini custom ya, custom dari konsumen yang ada di Samarinda untuk Viral Gen 2, dan yang satunya ada dari Sulawesi ya. Oke, kita buka satu persatu Mas Bro. Kita buka satu-satu ya. Ini pastinya serombong. Kita buka satu persatu. Kita pastinya serombong. Betul. Warna hitam dan warna hijau. Persis ya. Masalahnya nanti untuk unit viral. Untuk unit viral warna hijau army ya, sesuai untuk selombong dan tabungnya Taiwan. Selombong hijau. Oke. Kita lihat satu lagi. Ini untuk serombong. Kita lihat untuk ini. Apa? Kemungkinan ini popornya ya. Bila ada teman-teman yang mau custom bisa ya lur. Custom dengan standar hunting beda. Kalau kita custom, kita bisa menentukan laras. Untuk laras lokal mau pakai laras siapa saja bisa, atau menggunakan laras saya pribadi Cinci bareng juga bisa, atau pengen pakai laras LW juga bisa, tergantung selera permintaan. Untuk speed, kalau kita custom bisa meminta speknya. Contoh kita minta power untuk up 1000 ataupun yang lainnya, dan ini juga kita bisa request untuk mimis slug, mimis konvensional seperti mimis Hercules, JSB Heavy ataupun yang lain, itu mimis konvensional ya, Barakuda, Premier, VS dan yang lain-lain itu saya bilang mimis konvensional, itu untuk harga standar, spek standar. Tapi kalau kita pengen spek up, dalam artian kita custom, ada tambah biaya, dan juga speknya kita bisa menyesuaikan permintaan sesuai permintaan lagi. Sebuah popor ya, popor dari bahan sungkai. Ini popornya untuk unit viral. Ini custom ya, permintaan dari customer. Permintaan seperti apa kita ikuti.
tokonya ya Pak. Dari bahan sungkai. Kayunya ringan banget Mas Bro, ringan banget, sangat ringan. Ini PNP untuk viral ya, satunya nanti seperti ini. Nah, masih baru masalahnya Mas Bro. Harus disuap sedikit Mas Bro, untuk nyuap sedikit aja masalah baut regulatornya ya. Taman bautnya kita regulator, kita cuak sedikit nanti. Ini saya lebih sedikit terangkan ya untuk spek ini sebelum kita buka yang satunya. Belum buka ini saya terangkan untuk spek yang viral custom ya. Di sini beliau dari Mas Wahyudi ya, yang di Samarinda, beliau minta speknya yang penting dia minta untuk slug, untuk mimis slug 13 grain. Dan beliau tidak meminta kalau untuk laras beliau minta bebas ya, mau pakai laras siapapun bisa, yang penting akurasi. Kalau beliau mintanya demikian. Jadi saya ambilkan laras saya pribadi, laras CNC barrel. Ini saya pakai alur 9. Untuk panjangnya 60 cm. Ini menggunakan tabung Taiwan 500 cc dan juga plenum valve ya. Plenum valve sepanjang kurang lebih, panjang plenumnya 7,5 cm ya, ataupun 75 mili kurang lebihnya, 75 mili, 7 cm setengah untuk panjang plenum. Cuman di sini ada yang saya perlu tegaskan ya, ataupun kita beritahu, kita kasih tahu untuk masalah plenum dia minta sepanjang ini, otomatis kan nanti adapter ataupun tempat manometernya, duduk manometernya dia tidak bisa di bawahnya, karena nanti ini nabrak ya kan posisinya untuk plenum. Jadi salah satunya kita kali ataupun kita berikan untuk penambahan adapter pada manometer di regulator. Jadi manometer agak tinggi, otomatis nanti tetap sama bentuknya V ya, V ya. Jadi pengisian angin bisa lewat samping, bisa V nya. Tapi kalau seandainya manometernya dia posisi di bawah ataupun standarnya, pengisian angin dia tidak bisa lewat samping karena dia mentok di ujungnya, dia kupler, pengisian angin tidak bisa masuk ke dalam ya. Ini saya akali kemarin demikian, dan konsumen atau user juga nggak mempermasalahkan untuk masalah itu ya. Kemarin sudah saya tes untuk akurasi ataupun untuk tes powernya ya. Untuk viral ini sebelum kedatangan power kemarin, setelah saya rakit, kita menggunakan power seadanya yang ada di rumah punya saya. Dan juga untuk masalah power kemarin larinya di 1030-an untuk 13 grade. Untuk input angin ataupun pengeluaran PSI nya dia 200 PSI per 16 shoot ya, untuk 13 grade up 1000. Cuman saya mainkan tidak di 1000 ya, tetap kita mainkan di bawahnya, karena kita juga cari sama-sama cari cropping terbaiknya, dan juga kita cari untuk masalah irit ya kan. Kalau 1000 bahasanya dia 300 PSI atau 350 PSI, tapi kalau 980 970 dia masih perkenaannya kurang lebih sama, akurasi dapat, power dapat, tapi masih bisa irit gitu maksud saya. Jadi ini yang saya bilang untuk custom ya, tidak semuanya bisa merakit ataupun untuk produk 88 tidak semuanya bisa, karena mungkin sebagian itu masih belum paham sistem ataupun dari kinerja pada chamber tersebut ya kan. Jadi banyak yang katakanlah kalau bahasa sekarang ini orangnya gagal rakit ataupun yang lain, padahal itu tidak demikian. Kalau untuk saya pribadi, mungkin mereka merakit unit powernya kurang, ataupun mungkin akurasinya nggak dapet, terus
dijual lagi karena mungkin ada kebutuhan, ataupun mungkin cuma hanya alibi, alasan untuk gagal rakit, bahasanya demikian. Rata-rata demikian, karena tidak sedikit juga user-user yang sering laporan kepada saya demikian. Dan kalau seandainya pun teman-teman mau merakit sendiri, tidak masalah, saya tidak akan pernah melarang, saya tidak pernah akan memaksa konsumen ataupun user untuk custom ataupun pesan set unit, tidak pernah memaksa. Yang penting pahami dulu sistem dan kinerja daripada chambernya yang utama, dia kombinasi pairnya seperti apa, panjangnya berapa, langkah hammernya kita pakai berapa, terus kita valve-nya modelnya seperti apa, terus kita lubang larasnya kita pakai laras apa, loadingnya seperti apa, bebas pokoknya ya. Yang penting kita pahami di sini dulu sistem dan konstruksinya seperti apa sistemnya, baru kita akan merakit. Itu maksud saya demikian ya. Karena seandainya pun kayak teman-teman ini katakanlah ya, mungkin cuma hanya katanya orang demikian, ataupun kita melihat dari review YouTube, orang itu mengatakan seperti ini ataupun yang lain lah tentang caranya dia untuk menyampaikan. Tapi seketika kita mengikuti apa yang diarahkan, belum tentu itu sama Mas Bro, belum tentu itu yang unit itu akan sama seperti apa yang kita inginkan, ataupun sesuai apa yang kita tonton di YouTube, itu tidak akan mungkin. Karena finishing ataupun hasil akhirnya itu tetap di perakit ataupun di pemegang unit tersebut. Contoh halnya kayak teman-teman kemarin ya, saya sedikit jelaskan untuk masalah unit ya. Contoh halnya kayak kemarin, contoh teman-teman ada juga yang beberapa yang minta minta cara lah ya, minta tambahan ilmu, sharing ataupun yang lain, cara merakit unit untuk viral, kok bisa dia tembus 1000, ataupun minion Gen 2 yang chambernya kecil sebesar HP pun dia masih tembus up 1000. Itu gimana caranya? Setelah saya terangkan cara-caranya ataupun dari bagian mekanismenya saya terangkan, tetapi ketika dia lakukan ataupun dia rakit sesuai apa yang saya inginkan ataupun sesuai arahan saya, itu pun menurutnya beliau tidak sama hasilnya. Karena Mas Bro, saya bisa beri jawaban di sini ataupun saya tekankan di sini. Contoh umpamanya saya memberikan valve-nya itu dirubah. Nah, seandainya itu sudah dirubah, tapi kan setelah kita rakit, tapi kan kita yang akan merasakan Mas Bro, meskipun kita sudah rubah, kalau memang kita belum cocok, ya otomatis kan kita rubah lagi, kita tambahkan lagi ataupun kita kurangi lagi, itu dari bentuk valve ataupun dari bagian valve-nya saja, belum termasuk dari pair kita juga tetap ganti. Kita ganti pairnya, katakanlah umpamanya kita suka warna merah ataupun biru tua, kita pasang biru tua. Terus seandainya kita sudah ganti pair tapi kok masih tetap powernya nggak ngangkat, otomatis nanti kita mainkan panjangnya, ID pairnya, ataupun mungkin panjang pairnya ataupun ID pair yang kita mainkan di situ, ID berapa yang dia pakai, atau teman-teman pakai OD 10k atau OD 12k, itu bebas. Tapi itu juga setiap OD itu setiap OD pair itu sistemnya kalau untuk saya pribadi juga beda. Semakin kecil pair itu akan, kalau untuk saya pribadi akan daya pegasnya itu makin berat. Tapi kalau semakin gede pairnya itu semakin gampang, semakin ringan untuk daya pegasnya, lenturnya itu, tingkat pegasnya ya. Itu demikian kalau saya memberikan ulasan di sini. Kurang lebih demikian. Tapi kalau ada teman-teman yang pengen telepon, saya tidak masalah, silakan telepon saya, jangan chattingan. Kalau kita minta sharing lebih baik telepon ya, saya akan berikan saran-saran saya ataupun pendapat saya. Tapi kita garis bawahi, tidak semuanya ini mutlak benar, karena kita finishing akhir tetap pada perakit, ya kan? Meskipun saya demikian sudah berikan arahan seperti ini, itu pun sering saya ubah karena masih belum cocok, belum ketemu untuk masalah powernya kah ataupun yang lain ya, itu saya sering. Oke, mungkin demikianlah kurang lebihnya ya. Dan di sini saya menggunakan langkah hammer cuma hanya langkah hammer 13 mili Mas Bro. Langkah hammernya 13 mili.
Jadi langkah hammernya pendek banget. Untuk output saya menggunakan output sama 18. Itu pun masih naik powernya masih segitu, sudah segitu gedenya ya kan. Jadi saya pastikan kalau seandainya langkah hammer kita panjangin lagi, otomatis powernya akan naik. Dan juga tinggal mainkan setelan hammer, karena ini masih bisa di setel ke depan, ataupun kita mainkan di per hammernya, kita ganti panjang dan pendeknya per hammer menyesuaikan kebutuhan kalau untuk saya pribadi. Cuman kalau untuk per hammer saya rasa cukup untuk warna krem. Cuman ada juga teman-teman yang memakai warna oranye, warna kuning dan yang lain-lain, itu bebas, tergantung spek yang diinginkan. Jadi kita tidak ada batasan untuk masalah itu ya. Oke Mas Bro, mungkin setidaknya ulasan saya bisa membantu. Dan kalau ada yang memang masih belum paham dengan penjelasan saya di sini untuk di video, bisa telepon, silakan, saya tidak masalah untuk telepon. Yang penting pas lagi saya santai, atau mungkin pas lagi saya tidak ada kegiatan kerjaan atau yang lain, itu saya pasti akan respon. Oke ya, kita buka yang ini ya. Mas Bro, nanti Mas Bro ya, maghrib ya. Kita bukain aja dulu. Maghrib, waktunya ke maghrib di tempat saya. Kita jeda dulu Mas Bro ya, biar tidak mengganggu orang sholat. Oke, kita lanjut lagi ya Mas Bro. Kita lanjut lagi. Adzan maghrib sudah berkumandang. Untuk teman-teman yang menjalankan bisa melakukan sholat, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisinya. Amin. Kita lanjut lagi ya Mas Bro. Untuk buka paketan selanjutnya, ini ada muzzle brake juga ya, dan single shoot. Untuk kelengkapan unit saya tidak mengurangi sedikit pun dari markas, tetap kita sertakan kalau untuk saya pribadi ya. Jadi single shoot, muzzle brake tetap kita berikan free ataupun kita bawakan, itu dari saya pribadi. Terkadang pun ada juga kita berikan bonus-bonus tipis-tipis ya, tergantung kesediaan stoknya yang ada di rumah. Kita buka Mas Bro. Buka. Pedang. Ini yang beda di antara yang lain kalau saya pribadi. Ini ada hand grip ya, hand grip dari 88 karet, sebuah taktikal dari 88 pastinya ya. Kita bongkar, kita ulas langsung. Ini juga sama, tetap single shoot juga tetap kita sertakan karena ini bawaan dari unit. Oke, terima kasih. Kita buka yang ini. Ini kepunyaan siapa kemarin ya, lupa saya namanya. Yang pastinya dari user juga, ini dari user. Kita buka sama-sama ya, kita lihat, kita reviewkan sama-sama. Sebuah chamber demit anu gen 2 Mas Bro, demit anu gen 2. Ini beruntung untuk teman yang kita yang ada di Sulawesi apa ya, di Makassar kemarin, saya lupa, nanti saya lihat di pengumuman ya, saya lupa namanya siapa kemarin.
Ini beliau juga sama, dia pesen unit juga custom ya, karena dari markas dikirim ke tempat saya untuk minta disettingkan up. Ini chamber 88 juga sama. Gen 2. Di sini chambernya ini. Ini termasuk beruntung ya teman-teman, ini termasuk beruntung yang custom ini, karena untuk produk 88 yang dempet Gen 2 itu tidak dijual massal ya, atau limited edition, karena apa ya, spesial kalau saya bilang. Kita lihat ya sama-sama ya. Waduh, saya nggak ada kuncinya lagi di sana. Ya intinya pokoknya pada dasarnya chambernya ini mantap, karena untuk masalah power dia setara dengan Viral Gen 2. Untuk masalah power Gen 2 ini setara dengan Viral. Dan ini juga untuk ruang ledaknya di sini gede Mas Bro. Ruang ledaknya di sini gede banget, plong ya. Jadi kalau seandainya kita menggunakan chamber ini, kalau kita cari up 1000 itu gampang banget. Ini ada namanya One Sorry ya, untuk chambernya Mas One Sorry. Untuk chamber yang sekarang kita produksi ya, atau dari pamit produksi itu menggunakan bahan dari Eropa ya, impor Eropa, dengan bahan kualitas bahan yang lebih safety, lebih tebal, lebih bagus, dan juga lebih tahan untuk masalah tekanan ya, itu pastinya. Ini adapternya M18 ya Mas Bro, masuk ke chamber. Ada adapternya juga, adapter laras juga saya tetap berikan, karena memang ini bawaan dari 88 atau dari unit, saya tidak mengurangi sedikit pun untuk masalah itu ya. Terus besok akan saya rakit, kita lihat seberapa kencengnya untuk chamber Gen 2. Nanti kita sandingkan atau kita bandingkan dengan Viral Gen 2. Nah, untuk teman yang untuk Mas One Sorry ya, untuk Mas One Sorry ini, dia juga minta tambahan plenum untuk yang di valve. Nah, nanti kita berikan nanti panjangnya berapa, nanti kita lihat lah manis dan cantiknya itu di panjang berapa untuk tambahan plenum di valve-nya nanti. Nah, dia begini Mas Bro ya, kita lihat warnanya hitam kombinasi coklat. Terus apalagi Mas Bro, nah ini untuk dari beliau minta set taktikalnya ya, set taktikal. Ini apa ini? Oh, setelan hammer untuk taktikalnya. Ini ada magnetnya, ada setelan hammer, 4 taktikal ya. Nggak usah dibuka lah ya, mungkin teman-teman sudah tahu. Untuk bahannya ini juga full dural ya, yang menggunakan ABS, cumanya ini aja ya, teflon, bukan ABS, teflon. Ini semuanya di bagian sandaran bahu. Untuk secara total bahannya dural, pengerjaannya juga full CNC. Untuk konstruksi dari bahannya ini dural, pengerjaannya full CNC. Oke ya. Oke teman-teman, karena waktu juga sudah maghrib, sudah malam, jadi saya tidak terlalu banyak ngobrol, tidak ulasannya mungkin sudah cukup dulu. Bila ada yang salah atau mungkin kurang jelas, teman-teman bisa lanjut via telepon ya, biar sama-sama enak kita lewat telepon. Apapun yang mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang pengen disampaikan secara pribadi, kita bisa lewat telepon. Pokoknya kita mengetahui seseorang ini, orang itu pengalaman atau tidaknya dalam sebuah senapan ini gampang Mas Bro. Dari cara penjelasannya dia, dari cara omongannya dia, dan setidaknya kita pribadi juga punya
kata hati ataupun feeling dan juga punya apa ya, logika ya. Seandainya penjelasan saya mungkin kurang dimasuk akal, kita bisa melakukan telepon secara pribadi, karena memang kalau buat video ini seperti ini kan kadang kita kerugi ataupun yang lain ya, hal wajar lah ya Mas Bro. Haha. Tapi kalau ada yang mungkin disambungkan secara pribadi bisa telepon, nanti saya jelaskan lebih enak kita ngobrol lewat via telepon. Pokoknya orang bisa saya tindak tidaknya itu dari caranya dia menyampaikan sesuatu ataupun dari unit-unit yang dihasilkan sama orang tersebut. Itulah namanya kreativitas ataupun skill. Oke Mas Bro, mungkin ulasan saya demikian. Bila ada salah tutur kata, saya juga manusia biasa yang tidak salah dan luput dan dosa ya. Saya mohon maaf. Nah, ini seperti ini ya. Oke ya Mas Bro, bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila itu topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang, selamat sore menjelang malam. Hehe, sorry. Wassalam.